warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Subhana rabbiyal aliyil wahhab. Subhanallahi wa bihamdihi a'ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak ada kata-kata yang paling indah yang harus keluar dari hamba-hamba Allah selain kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersyukur atas setiap nikmat kesempatan yang Allah pertemukan dengan kita. Karena sesungguhnya di luar sana begitu banyak orang-orang yang ingin merasakan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak bisa menikmati dikarenakan penyakit yang mereka derita. Begitu banyak orang-orang mukmin yang ingin merasakan manisnya bulan Ramadan, tapi tidak semua orang muslim mampu menikmati manisnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang dengan kegigihannya Allah menghadiahkan bulan suci Ramadan sebagai bulan hadiah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rahmatnya beliau, dengan percikannya beliau, semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan naungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, sebelum saya menyampaikan tausiah saya, pertama-tama saya yang berdiri di depan ini bukan berarti menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan berarti menjadi orang yang paling pintar di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya yang berdiri di depan ini cuma karena satu hal. Ketika saya mati dipanggil oleh Allah, saya tahu tempatnya akan Allah tempatkan. Di mana tempat orang-orang yang akan beriman kepada Allah, Allah tempatkan di surga. Dan di mana orang-orang yang tidak beriman, Allah tempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi malam hari ini berdirinya saya di sini bukan berarti saya orang paling pintar. Berdirinya saya di depan sini bukan berarti saya menggurui. Berdirinya saya di depan sini bukan berarti saya orang yang paling hebat. Saya hanya orang yang ingin belajar, memperbaiki segala kekurangan dan kesalahan yang telah saya lalui. Karena setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah, semua memiliki kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal aplikasi setelah melakukan kesalahan adalah mau bertobat kepada Allah atau tidak. Itu yang pernah kita lakukan di masa lalu dan itu menjadi urusan kita masing-masing. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Mau anak kecil, orang dewasa, semua sudah tahu. Tapi tidak semua orang muslim, tidak semua orang mukmin mendapatkan manisnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan nikmat apapun yang mereka dapatkan di bulan suci Ramadan. Makanya Pak, Bu, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, jangan pernah marah dan jangan pernah iri hati dengan mereka. Kenapa? Asbabul mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan gelar la'alakum tattaqun di sisi Allah. Asbabul mereka tidak berpuasa, puasa kita yang berpuasa, orang-orang yang berpuasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa puasa ini adalah melatih hati kita, yang dimana hati ini tidak terdidik kirada kehendak kita 11 bulan yang lalu. Hati ini hanya segumpal darah kecil yang hidup dengan emosional, hidup dengan kebanggaan atas diri, hidup dengan segala keinginan. Maka hati ini dibentuk di bulan suci Ramadan menjadi hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hati yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, ketika kita berpuasa masih emosi, ketika kita berpuasa masih marah-marah, ketika kita berpuasa tidak pernah kita tinggalkan sifat kita yang dahulu, maka sesungguhnya puasa kita tidak jauh berbeda dengan seekor hewan yang berpuasa.
yang tidak diberi makan oleh tuannya dalam sehari. Makanya puasa kita sebagai orang-orang mukmin harus berbeda, harus tampil beda. Di mana puasa kita selalu menjaga hati, pikiran dan segala-galanya yang apa telah Allah haramkan di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, puasa ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah menghadiahkan kepada umat-umat mukmin agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak berdosa di muka bumi Allah. Mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, ustadz, ulama, kiai, haji, semuanya namanya manusia tetap berdosa di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka Allah hadiahkan satu bulan sebagai bulan untuk memperbaiki pribadi kita sendiri, bukan untuk memperbaiki pribadi orang lain. Makanya ketika kita berada di bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah berdoa-doaan dengan Allah. Mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah akan memberikan segala-galanya apa yang kita butuhkan kalau Allah telah menghendaki apa yang telah Allah tentukan buat diri kita. Sama ketika bapak sayang sama anak bapak, apapun akan bapak berikan untuk anak bapak. Itu karena kasih sayang bapak kepada anak. Sama kalau ibu sayang sama anak ibu, apapun yang anak ibu minta pasti ibu akan penuhi. Kenapa? Karena sayangnya ibu kepada anak ibu. Sama ketika Allah sudah cinta, ketika Allah sudah sayang sama hambanya, apapun yang hambanya panjatkan di hadapan Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, yakinlah semuanya akan Allah berikan buat kita. Ini hanya permasalahan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berjanji, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang jadi permasalahan di kita umat muslim hari ini, kita begitu banyak yang mengaku diri beragama Islam kepada Allah, tapi tidak bisa menikmati manisnya Islam. Begitu banyak orang yang mengaku mukmin di hadapan Allah, tapi ketika azan dikumandangkan, begitu banyak orang yang terpanggil, tapi yang terpilih berada di rumah Allah itu hanyalah sedikit dan hanya segelintir orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah. Begitu banyak orang mukmin yang tahu akan kebenaran, tapi sedikit orang mukmin yang bisa menerima kebenaran. Ini disebabkan karena perkembangan zaman, di mana setiap manusia merasa benar atas sesuatu yang dia miliki, padahal sesungguhnya Nabi kita Muhammad tidak pernah mencontohkan hal yang seperti itu. Padahal sesungguhnya agama Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Hanya karena kita memiliki ilmu, kita merasa diri, membanggakan diri kita, merasa diri orang yang paling hebat di hadapan orang-orang lain. Padahal sesungguhnya ilmu itu tidak perlu kita pamerkan dan tidak perlu kita lebih-lebihkan di hadapan orang-orang. Yang terpenting kita mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan kita, dan Allah ridho atas setiap apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, jamaah tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari puasa ini akan pergi meninggalkan kita, di mana setiap pribadi kita menjadi tulang punggung umat muslim yang ada di kota Manado. Bahwa kalau kita sebagai orang mukmin sudah jauh dari ibadah, sudah jauh dari sholat, maka sesungguhnya kita akan susah meraih yang namanya Jannatul Naim dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah konser di hadapan anak-anak SD. Ketika itu saya tanya sama mereka, "Adik-adik, siapa yang mau masuk surga?" Apa yang mereka jawab? "Mau Ustaz." Tapi ada satu anak yang hanya duduk termenung dan menatap saya seperti ini. Lantas saya tanya dengan pertanyaan kedua, "Adik-adik, siapa yang mau masuk neraka?" Semuanya jawab, "Tidak mau Ustaz." Yang satu anak tadi hanya duduk termenung dan menatap saya seperti ini. Setelah selesai konser, setelah selesai ceramah, saya panggil dia. Kebetulan namanya Ahmad. Saya panggil, "Ahmad, come here please. Sini kamu. Saya mau tanya sama kamu. Tadi saya tawarin surga, kamu tidak mau. Tadi saya tawarin neraka, kamu juga tidak mau. Sebenarnya kamu ini maunya apa, Ahmad?" Dengan polos dan lugu anak ini menjawab, "Ustadz, sebelum ayah saya dan ibu saya meninggal, ayah saya dan ibu saya menitipkan pesan kepada saya. Saya tidak boleh masuk apa-apa sebelum masuk polisi." Ini yang jadi permasalahan. Anak-anak kita hanya dititipkan dunia untuk dikejar. Jikalau saja surga itu
milik saya. Mau penjudi, pemabuk, semua orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, Allah akan saya masukkan ke dalam surganya saya. Kalau saja surga itu milik saya. Tapi sayang, surga itu milik Allah. Dan Allah buat ketentuan buat orang-orang yang akan menikmati manisnya surga. Makanya Bu, Pak, kalau kita memiliki anak yang kita sayang-sayang, jangan hanya kita titipkan untuk mengejar urusan dunia. Jangan hanya kita titipkan untuk mengejar dunia. Kenapa? Karena dunia ini sifatnya sementara. Ada yang lebih baik dari dunia ini. Wa akhratu khairu wa abqa. Ada kehidupan yang lebih baik sesudah dunia, yaitu akhirat yang akan kita tempatkan selama-lamanya. Umur kita tidak panjang, hanya 60 sampai 70 tahun. Tidak ada yang tahu saya akan meninggal sebentar. Tidak ada yang tahu saya akan meninggal hari esok. Begitu juga dengan Bapak. Semua adalah kehendak Allah. Maka takutlah akan kematian. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan siksa kubur. Itu semata-mata bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai manusia, tapi itu semua sebagai balasan dan bukti bahwa Allah akan membalas setiap orang-orang yang jahat di muka bumi Allah. Bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa seperti ini. Kita bersusah-susah payah duduk-duduk di masjid, beribadah kepada Allah. Yakinlah akan Allah balas semuanya kepada kita. Akan Allah berikan apa yang telah kita lakukan di muka bumi Allah. Ini hanya permasalahan waktu. Kapan, di mana saja, semua yang kita lakukan pasti akan dapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang kita kerjakan. Makanya Pak, Bu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita selalu mengingat-ingat nama Allah. Karena dengan mengingat-ingat nama Allah, hati ini hanya segumpal darah, tapi di dalam hati ini memiliki sejuta rasa. Dalam hati ini kalau kita biasakan di 11 bulan yang lalu, pikir uang, pikir harta, pikir segala-galanya, maka hati ini dipenuhi dengan duniawi. Tapi di bulan suci Ramadan ini, Allah ajarkan, Rasul kita titipkan, bahwa jadikanlah hati kita dipenuhi dengan nama-nama Allah. Agar supaya apa? Kita mati dengan menyebut kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khotoya. Warna baju kita boleh tidak sama, ayahandaku. Warna wajah kita boleh tidak sama, bundaku. Jarak kita boleh jauh, tapi usahakan hati kita tetap sama, cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Karena siapapun yang berdiri di depan sini tidak akan mendatangkan perubahan terhadap diri kita. Ustadz, ulama, kiai, haji, yang akan mendatangkan perubahan dalam hidup ini adalah pribadi kita sendiri. Walaupun yang berbicara di sini adalah orang terkenal sekalipun, kalau kita tidak mau mengadakan perbaikan dalam diri kita, maka sesungguhnya kita akan jauh dari perbaikan. Tapi ketika kita mendengar kebaikan dan kita mau mengamalkannya, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan itu, Allah sendiri akan memberikan pertolongan buat kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu bi rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.